Sukap yang malang, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap, seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu Sukap, senja yang paling kemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet. Lantas, menyatu dalam kegelapan kita sama-sama tahu. Keindahan senja itu, kepastiannya untuk sedang menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana Sukap. Seperti senja, kehidupan mungkin saja membacar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kukirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah kemas-emasan yang memancar di amplop itu Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia mengenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memecar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderung dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur, demikianlah, maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tak putih lagi melainkan merah kemas-emasan Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, meminang-minangnya. Agak berat juga. Maklumlah, bukan amplop itu berisi senja Sukap. Senja dengan matahari merah membara yang turun pelan-pelan di balik cakrawala seperti semua. Senja yang ada di balik kartu pos, tapi yang kau kirim itu bukan kartu pos Sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kau pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat mengenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tak punya mainan yang aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja mereka jarang sentuh. Anak-anak tidak pernah tahu main robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip. Pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya Sukap.
Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia meminang-minang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja, Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah kemas-kemasan di dalam sana, di mana mega-mega berpecar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin masih bersimbang darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumunan di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama ini dia hanya duduk-duduk saja, memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah kemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menantikan senja di dalam amplop, Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop ya, Sukap? Di mana kita tidak tahu yang berada di luar diri kita, di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Haha, kasihan betul manusia." Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berkhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau khayalan atau tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang? Yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu. Aku tidak pernah tahu, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ya, sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Suka? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun, banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya, bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu, aku sudah tidak mencintai kamu, Sukap.
Dasar bego. Dikasih syarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu, Sukap. Kalau aku toh kelihatan baik-baik selama ini padamu, terus terang, harus kukatakan sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang, aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya, jangan terlalu banyak berkhayal, Sukap. Pakai otak dong. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan soal cinta ya, sebetulnya yang aku ingin ceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibatnya perbuatanmu. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu kan apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang setelah menceritakan kepada pengiriman Federal Express, bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu, dan terjadilah semua ini. Apakah kamu tidak tahu, Sukap? Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus, tidak apa-apa sih. Ini keluar dan lautnya membeludak, tapi tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama apa untungnya rugi untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin. Aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan, tahu? Berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkedap menyilau karena cahaya kemas-emasan yang menjadi seburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak pantai terhempas seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas berlangsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisa kau bayangkan, Sukap? Bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit? Air banyu membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat lautan dari kesenjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung bercakar di langit di setiap kota, banjir di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam, di mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap.
gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus super mie. Itulah makanan terakhirku di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu. Padahal aku cinta secuil pun juga tidak. Sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku dan tumpah ruah membanjir di bumi. Tapi coba katakan, itu bukan salahku toh, Sukap? Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan mengganggu ini? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. Akan kukirimi kemana surat ini. Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini akan kutinggal sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dunia semesta. Namun sementara dalam amplop itu cuma sepotong senja. Sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi kalau aku mati nanti. Bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya. Tetapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung juga sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Dari kejauhan kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lapas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya. Namun siapapun yang menemukan akan membaca kisahku jika nanti aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapa semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana telah ditimbulkan ketika kata-kata tak cukup. Kata-kata tak mencukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu. Sepertinya menjijikan suatu perpisahan yang syahdu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina.